Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadu. Bapak Ibu Guru GPI hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Syafi Yusuf dari GPAI SMP Negeri 1 Widang Tuban akan menyampaikan atau memaparkan tutorial LMS dari PPKB yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan diklat yang ada di kabupaten, dan ini kita lakukan karena satu keharusan yang akan kita laksanakan besok pada perkiraan Agustus akhir atau pertengahan. Semua GPAI melalui tes online yang sudah kita laksanakan untuk pembagiannya. Dan langsung saja kita mulai dari masuk pada Google Chrome, dan setelah itu kita masukkan PKB Siaga Pendis.com dan kita klik Bapak Ibu. Dari sini kita sudah masukkan untuk masuk pada login PKB, dan kita masukkan untuk masuk di kode yang sudah diberikan untuk masuk siaga PKB itu, seperti yang kita gunakan saat ini. Mohon maaf, kita menggunakan untuk akunnya dari pelatih Bapak Asrori yang sudah kita buat, dan kita masuk di situ. Dan langsung saja setelah kita masuk untuk loginnya dan masuk, di sini adalah ada dashboard. Dashboard di sini adalah untuk tampilan awal Bapak Ibu. Tampilan awal, karena ini adalah pinjam milik Pak Asrori, jadi muncul profilnya Bapak Muhammad Asrori sebagai pelatih provinsi. Dan ini tampilannya, dan di sini profil ini adalah berkaitan dengan biodata dan sebagainya yang milik pelatih itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, dashboard di sini ini adalah juga akan dimunculkan beberapa hal yang berkaitan dengan nama-nama peserta. Ya, ini tampilannya, nama-nama peserta yang mengikuti pelatihan. Nah, ini munculnya Bapak Ibu. Terus juga di sini akan ditampilkan pula untuk pelaksanaannya dalam kegiatan itu, yaitu tentang perjalanan mulai dari pertama sampai berikutnya untuk kegiatan rekapitulasi jam online per hari. Jadi kalau Bapak Ibu yang aktif dari peserta itu muncul di sini, di rekapannya di sini. Terus selanjutnya, setelah kita mengenal isinya dashboard itu, terus ada kelas Bapak. Kelas ini juga ditampilkan dari beberapa hal, yang mana kelas ini adalah termasuk sudah dicantumkan dari pusat nama-nama yang peserta itu. Terus di sini ada modul. Selanjutnya modul ini adalah
berisi tentang modul kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi bisa dibuka di sini modulnya Bapak Ibu. Jadi modulnya di sini. Di situ ada beberapa hal nanti yang akan menjadi modal yang akan kita atau yang akan digunakan untuk kegiatan diklat yang kita laksanakan itu. Terus ini juga ada chatting. Chatting ini digunakan untuk digunakan untuk memberikan tanggapan atau chat kepada temannya di grup tadi, chat. Terus selanjutnya untuk klaim aktivitas, ini perjalanannya. Nah, aktivitas ini adalah beberapa yang sudah dilaksanakan dari kelompok ini, beberapa hal mungkin dari diskusi dari WA itu muncul di sini, diskusi tentang modul ajar, tentang tugas dan sebagainya, termasuk juga CP dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan tampilan di awal. Terus yang berikut adalah helpdesk. Ini berkaitan dengan kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas, ya. Barangkali ada hal yang menjadi kesulitan, bisa dimunculkan. Baik Bapak Ibu, nah kita kembali ke awal, maksudnya pembahasan dari awal. Di dalam dashboard di sini sudah ditampilkan dari hal yang sudah saya terangkan dari dashboard sampai terakhir itu. Terus di sini juga muncul, lihat pojok kanan ini ada menu Bapak Ibu. Menu ini adalah berkaitan dengan kontrak belajar. Kontrak belajar ini sudah dituangkan dari pusat terkait dengan kegiatan ini, yang mana kontrak belajar ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita dan persiapan kita berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, mulai dari hari pertama sampai akhir, termasuk juga waktu, terus aktivitas peserta TOT, dan termasuk aktivitasnya. Nah, ini dituangkan di sini, nah, termasuk memakai sinkronus atau asinkronus, ini juga sudah dituangkan di sini. Terus nilai jamnya, JPL-nya, terus fasilitatornya atau pendampingnya, dan seterusnya. Nah, ini sudah dituangkan di dalam kontrak belajar itu Bapak. Terus berikutnya, selanjutnya ada tugas resum. Tugas resum ini hasil dari peserta membaca dari modul tadi yang sudah disampaikan di halaman pertama tadi, atau termasuk modul yang sudah disampaikan. Ada beberapa pembahasan termasuk tema-tema yang akan disampaikan sesuai dengan jadwal itu. Nah, di sini tugas Bapak Ibu nanti adalah meresum dari modul itu, ya, resum dari modul itu, dan nanti akan muncul termasuk satu contoh sesi pertama tentang karakteristik peserta didik. Nah, Bapak Ibu nanti diharapkan untuk meresum dari itu. Dari hasil membaca itu dituangkan dalam sebuah resuman, terus diupload di situ. Dan di sini muncul penilaian. Jadi nanti dari pelatih nanti akan menilai dari hasil tulisan Bapak Ibu atau resuman Bapak. Terus selanjutnya juga setelah itu ada juga MAMI SKL satu contoh. Nah, ini standar kompetensi lulusan, ini juga satu contoh materinya itu. Terus tentang analisis SKL atau CP atau capaian pembelajaran, dan yang ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran.
Ini satu contoh dan seterusnya sampai akhir. Ini yang berkaitan dengan tugas resume modul. Terus kita lanjut ke pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan. Terus di sini juga ada diskusi pelatih, ya, diskusi pelatih, ya. Nah ini dari seorang pelatih nanti akan memberikan chat, ya, chat nanti dari peserta, mungkin satu permasalahan, nanti dari peserta juga akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu melalui chat, sehingga nanti juga akan muncul, ya, yang sudah saya sampaikan di atas dalam dashboard nanti, berarti keaktifan siswa termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan oleh pelatih itu, ya. Terus berikutnya adalah diskusi Vicon. Terlepas dari diskusi pelatih, ya, ini ada Vicon, ya. Diskusi Vicon ini adalah dari pelatih memberikan atau umpan balik juga, mungkin dari peserta juga, atau dari pelatih memberikan pertanyaan secara langsung dan nanti peserta menjawab secara langsung juga, dan ada feedback umpan balik dalam pelaksanaannya. Jadi bisa menggunakan Meet dan sebagainya dituangkan di sini. Jadi dari sini juga tidak beda, terlepas dari apa yang sudah dalam penjadwalannya dalam kontrak belajar tadi atau jadwal yang sudah dilaksanakan. Mungkin dari berkaitan dengan moderasi beragama, mungkin modul ajar, mungkin CP, ATP, dan TP, termasuk juga Prota, Prosem, dan silabus, termasuk juga KKM, dan seterusnya sampai hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembelajaran itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada materi tambahan, barangkali di sini bisa dituangkan jikalau ada hal yang perlu ditambahkan, barangkali permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran bisa ditambahkan di sini di materi tambahan. Dan yang terakhir ada review pretest. Mohon maaf di awal sebelum pelaksanaan, setelah masuk tadi sedikit perlu saya ulas kembali dan perlu saya ulang kembali. Yang di awal sebetulnya ada pretest, dan kita yang terakhir adalah review pretest, dan insya Allah soalnya tidak beda jauh, artinya tetap ada kesamaan, cuman mungkin nomor-nomornya yang berbeda. Tapi yang jelas untuk pretest adalah untuk mengukur kemampuan awal, dan di review pretest itu adalah juga untuk mengukur setelah Bapak Ibu kita melaksanakan kegiatan diklat yang kita laksanakan sesuai kontrak belajar itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan dan bisa menjadi pemahaman kita semua terkait dengan kegiatan PKB siaga atau pelatihan ini, yang mana pelatihan ini adalah bagian dari tugas dan kewajiban kita yang akan kita laksanakan semua GPAI seluruh Indonesia. Itu mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKB GPAI Jawa Timur, jelas profilnya, tepat pelatihannya, luar biasa.